Shalom, perkenalkan nama saya Irwan Suprajaninggolan. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Nasib Tolumban Gaul dalam mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan manajemen sebagai sebuah ilmu dan seni? Manajemen adalah sebuah ilmu dalam mencapai tujuan organisasi, sains, atau ilmu dapat didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan yang mencakup hasil studi Manajemen adalah sebagai sebuah ilmu dalam mencapai tujuan organisasi, sains, atau ilmu dapat didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan yang mencakup hasil studi sistematis tentang struktur dan perilaku dunia, fisik dan alam melalui pengamatan dan eksperimen. Bidang manajemen telah menjadi sebuah ilmu dikarenakan proses ilmiah yang telah dilakukan dalam mengkajinya. Manajemen merupakan sebuah seni dalam mencapai tujuan organisasi. Seni yang dimaksud dapat berupa skill-skill khusus yang diterapkan dalam proses manajemen, sehingga target-target dapat tercapai. Alasan manajemen sebagai sebuah seni adalah karena manajemen memberikan kesempatan kepada orang yang melakukan aktivitas manajemen untuk bertindak secara fleksibel dan inovatif. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana organisasi pendidikan seperti sekolah dapat beroperasi dengan baik? Berikut beberapa faktor penting agar organisasi pendidikan seperti sekolah beroperasi dengan baik. 1. Kepemimpinan yang efektif. Kepala sekolah yang kuat dan visioner. 2. Perencanaan strategis, rencana jangka panjang dan tujuan yang jelas. Pengelolaan sumber daya. Penggunaan sumber daya yang efektif. Pengawasan dan evaluasi. Pemantauan kinerja dan penilaian. Kurikulum yang relevan. Kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pengajaran berkualitas. Guru yang kompeten dan metode pengajaran efektif. Evaluasi pembelajaran. Penilaian yang objektif dan konstruktif. Pengembangan bakat. Fasilitas untuk mengembangkan bakat siswa. Pertanyaan ketiga yaitu, jelaskan perbedaan manajemen pendidikan dengan manajemen pendidikan Kristen. Berikut perbedaan antara manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan Kristen. 1. Manajemen pendidikan berfokus pada pencapaian tujuan akademik dan pengembangan siswa secara umum. Manajemen pendidikan Kristen menekankan pengembangan karakter Kristen dan pendidikan berbasis iman. 2. Manajemen pendidikan Kristen berlandaskan nilai-nilai Kristen seperti kasih, pengampunan, dan keadilan. Manajemen pendidikan umum berfokus pada nilai-nilai sekuler seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. 3. Kurikulum pendidikan Kristen mencakup materi agama dan nilai-nilai Kristen. Kurikulum pendidikan umum berfokus pada materi akademik dan keterampilan hidup. 4. Manajemen pendidikan Kristen menggunakan pendekatan pengajaran yang berfokus pada pengembangan karakter dan spiritualitas. Manajemen pendidikan umum menggunakan pendekatan pengajaran yang berfokus pada pengetahuan dan keterampilan. Pertanyaan kelima, jelaskan implementasi atau penerapan 14 prinsip manajemen Henry Fayol di sekolah. Berikut adalah penjelasan mengenai implementasi 14 prinsip manajemen Henry Fayol di sekolah. Prinsip-prinsip manajemen. 1. Divisi kerja. Membagi tugas dan tanggung jawab di antara guru, staf administrasi, dan pimpinan sekolah untuk meningkatkan efisiensi. 2. Otoritas dan tanggung jawab. Menjelaskan batasan wewenang dan tanggung jawab setiap individu di sekolah, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru. 3. Disiplin. Menerapkan peraturan dan ketentuan yang jelas untuk menjaga kedisiplinan siswa dan staf di sekolah. 4. Kesatuan komando. Menjamin setiap siswa dan staf hanya menerima perintah dari atasannya langsung. 5. Kesatuan pengarahan. Mengarahkan semua kegiatan sekolah menuju tujuan yang sama. 6. Hierarki. Membentuk struktur organisasi yang jelas, mulai dari kepala sekolah hingga staf. 7. Pengawasan. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja sekolah secara berkala. 8. Pemberian gaji. Memberikan gaji dan insentif yang layak kepada staf sekolah berdasarkan kinerja dan dedikasi. 9. Pusat sentralisasi. Mengkonsentrasikan keputusan strategis pada pimpinan sekolah. 10. Rantai skalar. Membentuk jalur komunikasi yang efektif dari atas ke bawah. 11. Orang-orang pertama. Mengutamakan kesejahteraan dan pengembangan staf sekolah. 2. Stabilitas personal. Meningkatkan kepercayaan dan kesetiaan staf sekolah melalui kebijakan yang konsisten. 3. Inisiatif. Mendorong staf sekolah untuk mengambil inisiatif dan berinovasi. 14. Kesatuan dan semangat. Membangun lingkungan kerja yang positif dan solidaritas di antara staf sekolah.
Pertanyaan keenam yaitu, jelaskan perbedaan 3 level sektor atau bidang kajian manajemen pendidikan. Berikut adalah perbedaan 3 level sektor atau bidang kajian manajemen pendidikan. 1. Lingkup. Mikro, lingkup internal sekolah. Meso, lingkup institusi pendidikan. Dan makro, lingkup sistem pendidikan nasional. 2. Fokus. Mikro berfokus pada pengajaran dan pengelolaan kelas. Meso berfokus pada kepemimpinan dan pengelolaan sekolah. Makro berfokus pada kebijakan dan pengelolaan sistem pendidikan. Tujuan. Mikro bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Meso bertujuan untuk meningkatkan kualitas sekolah. Dan makro bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional. Pertanyaan ketujuh yaitu, jelaskan minimal 4 model manajemen pendidikan dan model kepemimpinan yang berkaitan dengan setiap model manajemen pendidikan tersebut. Model formal manajemen pendidikan. Model formal manajemen pendidikan adalah sebuah model manajemen pendidikan yang paling umum diterapkan dalam pengoperasian organisasi pendidikan, seperti sekolah dan perguruan tinggi. Istilah formal digunakan pada model manajemen pendidikan ini karena adanya penekanan unsur formal organisasi. Relasi model formal manajemen pendidikan dengan model kepemimpinan manajerial. Model formal manajemen pendidikan dan model kepemimpinan manajerial memiliki keterkaitan. Misalnya, fokus model formal manajemen pendidikan adalah sistem dan hierarki di mana kerangka kerja manajer menggunakan metode-metode rasional untuk mencapai tujuan yang ditentukan, dan kepemimpinan manajerial berfokus pada fungsi-fungsi, tugas-tugas, dan perilaku-perilaku yang ada di organisasi. Apabila fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan secara kompeten, pekerjaan dari orang lain di organisasi akan terfasilitasi. Model kolegial manajemen pendidikan. Dengan adanya hubungan kolegial, setiap guru dan tenaga kependidikan dapat saling belajar dan mengalami kemajuan atau pengembangan diri. Artinya, melalui pendekatan kolegial ini, interaksi di antara pemimpin dan tenaga kependidik serta tenaga kependidikan di satuan pendidikan dapat lebih fleksibel ketika mengelola sekolah. Relasi model kolegial manajemen pendidikan dengan model kepemimpinan partisipatif, transformasional, dan interpersonal. Keterlibatan para anggota di organisasi sangat menentukan praktik model kolegial manajemen pendidikan, sehingga untuk melibatkan para anggota dengan aktif di dalam organisasi pendidikan diperlukan praktik kepemimpinan yang relevan. Oleh karena itu, model kolegial manajemen pendidikan berkaitan dengan praktik kepemimpinan partisipatif, transformasional, dan interpersonal. Model politik manajemen pendidikan. Model politik manajemen pendidikan merupakan sebuah model manajemen pendidikan yang dicirikan dengan pembuatan keputusan sebagai proses negosiasi atau tawar-menawar. Relasi model politik manajemen pendidikan dengan model kepemimpinan transaksional. Model politik manajemen pendidikan berkaitan erat dengan model kepemimpinan transaksional yang dilakukan oleh pemimpin di lembaga pendidikan. Keterkaitan tersebut tidak terlepas dari peran anggota yang mengutamakan kepentingan sendiri atau kelompok di lembaga pendidikan. Merujuk pada kepemimpinan transaksional, melibatkan hubungan-hubungan berdasarkan sebuah pertukaran untuk sumber daya yang berharga, atau disebut juga dengan teori pertukaran pemimpin anggota. Model subjektif manajemen pendidikan. Model subjektif lebih berfokus pada individu-individu di dalam organisasi daripada keseluruhan lembaga atau sub-unit-unit yang ada di organisasi. Relasi model subjektif manajemen pendidikan dengan model kepemimpinan postmodern dan kepemimpinan emosional. Teori subjektif lebih memilih pada penekanan kualitas pribadi individu daripada posisi resmi dalam organisasi. Dari pandangan subjektif, kepemimpinan merupakan hasil dari kualitas dan keterampilan pribadi dan bukan hanya hasil otomatis dari otoritas resmi. Sekian dari hasil presentasi saya, terima kasih.